Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Selvi Rahayu, NIM A2101884. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul laporan keuangan. Di sini sebelumnya ada pengantar dari materi yang ingin saya sampaikan, yaitu suatu laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan dari pembuatan laporan keuangan. Bisa dinyatakan pada intinya itu tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan pembelian. Selanjutnya ada menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama itu ada neraca, ada laporan perubahan modal, ada laporan laba rugi. Yang pertama kita akan ke neraca dulu nih. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki suatu entitas atau yang bisa disebut dengan perusahaan pada suatu saat tertentu. Yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Informasi tentang perubahan modal selanjutnya ada beberapa kebutuhan pemakai
laporan keuangan menurut standar akuntansi. Yang pertama yaitu investor. Laporan keuangan itu sangat dibutuhkan untuk para investor dalam mengetahui apakah harus memilih, menahan, dan menjual investasi yang tersebut untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Sedangkan untuk karyawan itu laporan keuangan ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga itu ada pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman ini digunakan untuk informasi perusahaan yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Dan yang keempat itu ada pemasok dan kredit usaha lainnya. Hal informasi keuangan itu ditunjukkan untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang kelima itu pelanggan. Laporan keuangan itu sangat berguna bagi pelanggan untuk mengetahui informasi mengenai keberlangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang terakhir itu ada masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta merangkai aktivitas perusahaan. Di sini ada materi tambahan atau keterangan tambahan. Yang pertama itu ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini terdiri dari 3 karakteristik dalam suatu perusahaan, yaitu aspek likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, dan serta ada pula itu rasio rentabilitas. Yang pertama yang akan kita bahas itu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain yaitu adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar. Selanjutnya yaitu ada profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba, suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu ada solvabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk mengetahui semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Selanjutnya yang terakhir ada rasio rentabilitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dan menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Selain itu, ada karakteristik kualitatif yang digunakan dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama itu harus dapat dipahami, yang kedua itu datanya relevan, ketiga itu keandalan, dan yang keempat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.